Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Anak-anakku, siswa Matsah Surba dan para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kehadirat Allah, diberikan limpahan nikmat yang begitu luar biasa. Kita diberikan nikmat sehat, kesempatan oleh Allah. Kita patut bersyukur dengan mengucap alhamdulillah, dan mari kita bersama-sama untuk senantiasa berusaha menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah dengan kebaikan dan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita ketemu dengan Pak Riyadi dalam satu program di Matsah Surba, yakni CIP Cerita Inspiratif Pagi. Hari ini kita akan menyampaikan sebuah cerita inspirasi yang berjudul Antara Kata dan Perbuatan. Anak-anakku sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah, kisah ini merupakan kisah nyata yang coba Pak Riyadi angkat untuk menjadi motivasi kita bersama, bahwa kita sebagai orang Islam itu harus satu kata dan satu perbuatan. Anak-anakku sekalian, kisah ini di salah satu daerah di Jawa Timur, ada satu pondok yang di situ ada seorang kiai, seorang ulama sebagai pendiri sekaligus pengasuh di pondok itu. Punya ribuan santri yang datang dari tidak hanya di Jawa Timur, itu dari seluruh Indonesia. Santrinya banyak, bahkan beliau ini punya agenda rutin setiap minggu ada kajian umum. Ada semacam pengajian untuk orang-orang umum yang ada di sekitar pondok itu. Bahkan juga orang di luar daerah itu juga datang di pengajian itu. Nah, singkat cerita, di suatu minggu dimulailah pengajian. Pengajian ini biasanya tentang kitab. Jadi ngaji kitab. Beliau menyampaikan kitab tertentu dibacakan, setelah itu diterjemahkan dan dijelaskan kepada jamaahnya. Di suatu minggu, di saat pengajian berlangsung, seperti biasa beliau, Pak Yai ini, seorang ulama ini membuka pengajian itu seperti biasa, kemudian memulailah pengajian itu. Setelah memulai, kemudian dibacakan satu persatu di kitab itu, kemudian dijelaskan. Masuk di baris pertama, beliau menyampaikan apa yang ada di baris pertama itu, kemudian dijelaskan. Kemudian setelah masuk di baris kedua, anak-anakku sekalian, Pak Yai ini kemudian berhenti sejenak dan menutup pengajian itu di minggu itu. Kemudian para jamaah sekalian termasuk santri-santri yang hadir pada bertanya semuanya, kenapa kok Pak Yai hari ini mengajinya hanya 5 menit, bahkan tidak sampai 5 menit. Padahal biasanya setiap minggu ini mengajinya antara 1 jam sampai 1 jam setengah. Ada apa ini? Apakah beliau ini sakit atau ada sesuatu yang jelas? Akhirnya ditutuplah pengajian itu, Pak Yainya pulang ke pondok. Setelah itu diutuslah santri senior untuk menanyakan, untuk sowan ke kiainya, kemudian bertanya,
kepada Pak Yai, mohon maaf Pak Yai, kami ingin bertanya. Tadi pengajian kita kok hanya 5 menit, kok hanya 1 baris. Setelah itu kemudian ditutup. Apakah ada sesuatu yang tidak berkenan di hati Pak Yai? Kemudian beliau menjawab, begini nak, sebenarnya saya itu ingin tadi mengajinya sama seperti minggu-minggu sebelumnya, sama seperti pengajian kita pada umumnya, yakni 1 jam sampai 1,5 jam. Tapi apa yang terjadi setelah saya membacakan baris pertama, kemudian saya jelaskan, kemudian masuk di baris kedua, saya baca, ternyata apa yang di baris kedua itu belum saya lakukan. Jadi apa yang di baris kedua itu belum saya lakukan, sehingga saya tidak berani untuk menyampaikan kepada jamaah, termasuk kepada para santri semua. Karena apa yang akan saya sampaikan itu harus sudah saya lakukan terlebih dahulu. Kemudian si santri itu hanya nunduk, terdiam, kemudian pamitan. Nah, dari kisah itu anak-anakku sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah, kita bisa mengambil satu hikmah yang luar biasa, bahwa kita ini sebagai orang Islam ketika menyampaikan sesuatu, ketika kita berkata sesuatu, apalagi mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu, itu harus kembali kepada diri kita. Apakah kita sudah melakukan itu apa belum? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam satu firman-Nya dalam surat As-Saff, surat ke-61 ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi dari kisah tadi, kemudian pengingat kita di Al-Quran, Allah sudah mengingatkan kepada kita sebagai orang muslim ini harus satu kata dan satu perbuatan. Apa yang kita katakan itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena salah satu ciri-ciri orang munafik itu adalah ketika berkata dia berbohong. Artinya tidak melakukan apa yang dia katakan. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, mari kita bersama-sama untuk mengingatkan kita bersama agar apa yang kita katakan ini bisa kita lakukan, sehingga menjadi satu kata dan satu perbuatan. Mungkin itu saja yang bisa Pak Riyadi sampaikan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua dan kita senantiasa bisa menebar kebaikan kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga nanti kebaikan-kebaikan itu juga akan kembali kepada diri kita. Terima kasih, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.